Selamat malam lagi, kita udah berjumpa lagi dengan saya Ricky Ricardo Simanjuntak ya. Di video kali ini kita akan bercerita masalah plus minus dari Katuranggan, ya jelas Katuranggan lah kalau dikatakan, untuk ayam. Ada yang bilang jengger bolong ya. Jengger bolong itu ada dua versi, yaitu bolong di depan sama bolong yang di bagian belakang. Jadi sebelum video ini kita lanjut ya, jangan lupa tetap berikan subscribe-nya, jangan lupa notifikasinya, like, komen, dan bantu share-nya ya, supaya channel ini bisa berkembang cepat ya. Semakin cepat perkembangan channel ini, mungkin semakin sering kita akan membuat video-video ya. Mungkin bisa setiap malam bisa kita share kalau memang perkembangan channel ini mendukung ya. Jadi setiap pertanyaan sedulur itu nanti bisa saya buatkan menjadi sebuah konten ya. Jadi kita masuk ke bagian masalah jengger bolong ya. Kita bercerita di bagian pertama, itu yang jengger bolong ini ada plus minusnya. Ini kebanyakan yang jengger bolong di depan itu rata-rata 80% itu banyak dimiliki ayam pukul. Ini yang jadi repotnya bahasa ini. Kalimat pukul ini kita mulai ke depannya kita ganti dengan hentakan ya. Hentakan. Jadi kebanyakan ayam-ayam jenis hentakan, jadi tak resiko besar. Dia lebih bagus kebanyakan, lebih bagus dia yang memiliki sumur. Kalau dibilang sumber, kalau di sini dibilang kan jengger sumbernya di depan. Jadi tetap usahakan tempurung kepalanya lebar ya. Dari atas dilihat tempurung kepala lebar, itu paling utama kalau melihat daya tahan. Tapi kalau melihat dari jengger, dia pondasi jenggernya itu ke sambungan kepalanya itu tebel. Kalau banyak yang mentah itu sering yang jenggernya hanya sebesar paruh dan dia bolong. Tapi kalau jenggernya itu 2 kali tebalnya paruh di atas kepala, itu biasanya lebih tahan. Jadi kalau yang sering banyak mentah, itu yang agak-agak kecil, lubangnya besar. Jadi kalau lubangnya rapet, itu biasanya lebih tahan. Kalau yang jengger sumber belakang itu tetap hukumnya ya kalau bisa rapet ya, jangan menampung. Kalau dia lubangnya itu rapet, itu lebih bagus. Hanya ini identik dengan ayam jalu. Kalau yang sumbernya di belakang, sumber jengger bolongnya sumur Bandung namanya, beda daerah beda nama ya. Jadi kalau itu bolongnya itu ada di belakang, itu biasanya identik dengan ayam jalu. Makanya kadang sering terjadi ya. Jadi nanti jangan jadi kontroversi lagi, karena setiap penilaian itu ada kesimpulan yang harus dipahami. Jangan langsung fanatik. Punyaku nggak sesuai sama omonganmu. Aku pernah punya. Kalau pernah punya itu kan berarti persentasenya kan lebih kecil. Enggak rutin gitu. Jadi semua ayam yang berkaturanggan
Jadi bahasnya gini, nanti kita membahas di video-video berikutnya apa bedanya ciri khas dengan katuranggan, dengan jenis katuranggan yang kayak sisik-sisik, petunjuk-petunjuk ya, itu berbeda dengan ciri khas. Dengan ciri khas sebenarnya masuk ke kayak jenis-jenis model sumur Bandung ini sebenarnya ciri khas. Kalau dikatakan memang katuranggan, tapi jenisnya yang ciri khas. Jadi ini sudah pembawaan petunjuk. Sudah pembawaan petunjuk fisik. Jadi ini dulu dasarnya muncul karena ada jenis-jenis ayam yang memiliki pembawaan bentuknya seperti itu gitu. Bukan karena terlahir muncul dari kanuragan ayam. Kanuragan itu maksudnya jiwa pendekar ayam tersebut gitu. Kalau munculnya dari jiwa pendekar ayam tersebut, itu tidak ada efek samping pada ayam. Nah ya, bisa dipahami. Kayaknya agak-agak kalau untuk pemula memang agak rumit mencermati bahasa saya ya. Nah, jadi yang maksud saya kalau memang ayam jawara ya, jawara darahnya jelas. Kalau memang ayam itu sakti ya, yang akan menolong tuannya di arena, waktu tertindih pun dia bisa muncul kelebihan hentakan yang bisa membuat lawannya berbalik posisi. Itu ada petunjuk katuranggan ya, katuranggan pasti, bukan petunjuk, katuranggan pasti pada ayam. Itu bisa dilihat dari pembuluhan, bisa dilihat dari sisik kaki, ada sisik jarinya, sisik belakang, katuranggan spesialnya. Nah itu ada. Jadi kalau dikatakan ciri khas, itu jenis karakter ayam, pembawaan ayam dari jenis-jenisnya gitu. Seperti kalau dikatakan katuranggan kayak model ciri khas ya, itu seperti beras tumpah. Beras tumpah ini kan banyak jenis. Ada yang berbentuk hampir membentuk seperti sisik salak, ada yang tak beraturan, ada yang rapi, gitu. Ini bukan katuranggan utama. Ini seperti ciri khas ayam, banyak dimiliki biasanya kalau untuk ayam ekor lidi ya, ayam terat yang mainnya rapat-rapat jarang mukul ya, tekniknya rapet, itu kebanyakan gitu, yang ibaratkan ada semi-semi berakotnya, seperti si jengger-jengger bolong itu kadang-kadang kalau bisa kita sering lihat muncul pada ayam-ayam. Kalau dibilang dulu ada yang bilang Vietnam, ada yang bilang Ganoi gitu. Jadi itu sebuah ciri khas pada ayam untuk menandai ayam tersebut genetikanya itu lebih kental ke arah mana gitu. Jadi sifat kerjanya itu bisa diketahui ke arah ayam hentakan lepek ya, ayam lepek atau ayam jalu gitu ya. Nah, jadi bisa dimengerti masalah obrolan kita malam ini, masalah jengger bolong atau sumur Bandung ya, entah apa namanya, yang beda daerah beda-beda cara pengucapannya ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan masalah jengger ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dulur yang belum bisa saya jawab pakai video ya. Oke, salam dari saya. Tetap bersama saya dengan channel saya Riki Ricardo Manjuntak. Salam super.